Luar biasa Ya, ya. Ya, Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa Natal juga menjadi panggilan bagi kita orang percaya gerejanya Tuhan ya. yang ada di dunia ini. Nah, terkait soal itu, apa sih yang mungkin ada sesuatu pesan Natal ini bagi gereja yang mungkin rindu Ya, memberitakan, mewartakan atau menginjil bagi dunia ini. ya. Pesan Natal itu. Jadi bagi gereja, gereja harus menjadi gereja yang mewujud nyatakan Kristus itu. Ya. Jadi salah satu bagian yang sangat penting kalau kita mendalami ya tentang kelahiran Kristus itu adalah panggilan bagi gereja untuk hidup secara seperti Kristus hidup. Ya. Allah di dalam Kristus datang dan berkemah di antara kita. Itu dalam Yohanes 1 ayat 14. Jadi ia tidak datang dari kejauhan. Tapi justru ia masuk ke dalam realitas manusia. Memahami penderitaan kita. Merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Jadi gereja yang menelenai Kristus itu harus hadir dengan cara yang sama. Jadi ini merupakan keterlibatan daripada Kristus. Maka kelahiran Kristus itu menyulut ya api penginjilan. Nah, dia menyulut api penginjilan. Mengapa? Setiap kali Natal tiba, gereja juga diingatkan akan berita malaikat kepada para gembala. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dalam Lukas 2 ayat 10 loh. Jadi sukacita sejati itu dari kelahiran Kristus itu tidak bisa disimpan. Ya, tapi ya harus dibagikan. Seperti para gembala tadi yang segera pergi untuk memberitakan apa yang mereka lihat dalam Lukas 2 ayat 17. Jadi demikian juga setiap orang juga harus sungguh mengalami Kristus dan terdorong untuk bersaksi. Jadi kelahiran Kristus itu menyulut api penginjilan. Mengapa? Karena ia menyatakan kasih Allah yang aktif. Ya, gereja, ya, gereja yang berhenti menginjil itu sesungguhnya telah kehilangan kontaknya dengan sumber kasih itu. Ya, kasih sejati itu selalu melahirkan tindakan. Melahirkan tindakan. Ya, iman sejati itu selalu melahirkan misi. Nah, kalau kita melihat dalam sejarah gereja ya, kebangunan rohani itu selalu dimulai dari kesadaran akan inkarnasi kasih Allah. Dari zaman para rasul ya, hingga sampai era kita, era modern, misi itu selalu lahir dari hati yang terpesona oleh kasih Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, saya mengutip ya, kasih Kristus yang menguasai kami. 2 Korintus 5 ayat 14. Jadi menggebu-gebu, berapi-api. Jadi itu sebenarnya Natal itu menjadi momen refleksi. Apakah kasih Kristus itu masih menguasai gereja? Apakah perayaan kita melahirkan gairah untuk pergi membagikan Injil? Ya. Jadi gereja yang aktif menginjil bukan gereja yang memiliki program misi paling besar. Tapi gereja yang paling sadar bahwa Kristus telah datang dan kini mengutus mereka. Nah, di dalam dunia yang haus akan harapan contohnya, di sini gereja dipanggil untuk menjadi pemberita sukacita. Penginjilan bukan tugas berat, ya, tetapi tanggapan alami dari hati yang bersyukur. Natal itu bukan akhir cerita, ya, tetapi awal dari perjalanan misi yang tidak berkesudahan. Nah, Berarti Natal itu bisa kita katakan sebagai momentum misi ya. betul. Momentum misi. Nah, bagaimana sih Natal itu yang menjadi momentum misi itu untuk kebangunan misi bagi gereja? Nah, inilah pentingnya untuk gereja masa kini. Yang pertama, bahwa gereja ini harus menghidupkan kembali semangat misi di tengah perayaan Natal. Ya. Nah, kalau gereja, di sini gereja perlu memastikan apakah setiap acara Natal yang dilakukan itu mengandung unsur perwartaan Injil. Contohnya lagunya, dramanya, khotbahnya, apakah fokus pada kabar keselamatan? Bukan sekedar suasana perayaan. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, gereja itu harus menjadikan Natal itu sebagai momentum perayaan pelayanan keluar. Ternyata perayaan Natal itu bukan hanya di gereja Iya, saja ya. harus keluar ya. Natal itu menjadi sarana. Sarana apa? Untuk menjangkau orang yang belum mengenal Kristus. Ya, mengalami apa? Mengalami kasih melalui apa? Aksi. Aksi apa? Aksi kasih contohnya. Pelayanan sosial, penginjilan pribadi. Itu penting.
Ya, momennya bisa bertemu personal, ya. Atau juga dengan cara apa? Gereja bisa menumbuhkan kesadaran untuk setiap anggota, setiap jemaat, ya. Setiap orang percaya itu dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Kristus di lingkungan masing-masing. Jadi hadir dalam komunitas masyarakat, di tempat kerja, di sekolah, atau dalam komunitas apapun. Bisa kita katakan di mana kita berada ya. Makanya. Di situ juga misi harus Bisa diberitakan. berjalan. Nah, di sini juga gereja harus membangun budaya penginjilan yang berkelanjutan. Ini tindakan yang keempat yang harus kita lakukan, ya. Misi tidak boleh berhenti setelah bulan Desember. Tanggal 31 berakhir, tapi semangat Natal itu harus dihidupi sepanjang tahun sebenarnya. Dari Januari sampai Desember. Itu dia. Ya, jadi ini tugas gereja di sini, bagaimana menerapkan makna kelahiran Kristus itu secara teologis dalam kehidupan sebagai gereja. Ya, sekali lagi jangan dibatasi gereja itu dalam organisasi denominasional, ya. Tetapi harus dilihat dari lingkup apa? Personal, pribadi. Mulai dari pribadi lepas begitu. pribadi, ya. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang ini, gereja itu harus terkait kata inkarnasional. Betul. Nah, apa arti gereja dalam tanda kutip inkarnasional dalam konteks pelayanan mungkin masa sekarang ini? Ya. Nah, kalau kita mengatakan gereja dalam konsep inkarnasional, disinilah gereja harus menjadi gereja yang menghidupi apa yang Kristus hidupi. Ya, gereja yang meladani Kristus itu harus hadir dengan cara yang sama. Kalau tadi Allah dalam posisi Allah, dia membatasi dirinya, merendahkan diri bahkan sampai mati, itu juga teladan yang diberikan kepada gereja. Harus hadir dengan cara yang sama. Makanya di dalam praktiknya, gereja inkarnasional itu bukan hanya berbicara tentang memberitakan Injil lewat mimbar, tetapi lewat tindakan nyata, kepedulian kepada orang-orang yang mungkin terpinggirkan. Ya, belum mendengar. Ya, bisa dalam mendengar, tapi jangan juga hanya dalam sisi pendengarnya, tapi ada juga kalau hanya diisi rohaninya, tapi jasmaninya juga harus. Oh, betul juga. Iya, loh, bagaimana kekuatan imannya bertambah tapi visinya lemah. Dua-duanya harus balance dong. Nah, ini gereja harus hadir di situ. Dalam hal apa contohnya? Bisa mewujud nyatakan dengan apa? Mengunjungi orang-orang yang mungkin terpinggirkan tadi. Contohnya ada yang mengalami penderitaan. Ya. Contohnya mengalami musibah, sakit. Gereja yang tertindas. Iya kan? Iya, tertindasnya gereja itu di situ gereja harus aktif. Karena bagian dari tubuh Kristus kan. Jadi tentunya ada gereja yang mengalami penindasan, persekusi. Nah, di sini gereja sebagai anggota bagian yang lain harus mewujud nyatakan kasih itu. Nah, menarik memang. Coba kita masih ingat ya, beberapa waktu yang lalu gereja tempat berdoa, bukan gereja, tempat berdoa, tempat persekutuan doa, tapi mengalami persekusi. Nah, di sinilah bagian anggota tubuh Kristus yang lain sebagai gereja harus berbondong-bondong. Tidak hanya dalam bentuk ya aku mendoakan gerejanya ya, jemaatnya, tapi apa aksinya? Apa kasih yang nyata? Nah, contohnya gereja berada di lingkungan masyarakat. Gereja bagaimana? Harus inkarnasi di situ. Harus bisa menghidupi Kristus itu di situ, inkarnasional dia. Bagaimana dia memperhatikan keberadaan orang-orang yang tadi mungkin mengalami tekanan. Nah, bagaimana bisa melihat mereka mengalami tekanan kalau gereja nggak hadir? Tidak datang. Tidak datang. Ya, jadi tidak hanya diam di dalam gedung. Jadi inkarnasi ini artinya masuk, bukan menyerang. Ya, mengapa? Gereja tidak hadir untuk memaksakan iman. Tapi gereja harus hadir menghadirkan kasih. Maka ketika gereja hadir dalam empati dalam pelayanan, dunia akan melihat wajah Kristus itu. Dunia akan bisa melihat dan melaluinya apa? Melalui anggota tubuh Kristus itu yang ada di bumi ini. Orang bisa melihat, oh ini loh Kristus.
Kristen. Ya, karena Kristus itu kan pengikut Kristen. Iya. Iya. Iya, ini menarik ya. Iya. Ternyata ada hal yang baru juga yang kita belajar. Ternyata kita menginjil itu bukannya sekedar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Betul. Yang seperti Bapak jelaskan tadi, melibatkan kasih, ada wujudnya, empatinya, Betul. harus ada tindakan. Seringkali gereja ini mungkin kadang-kadang ya kita kuat menyampaikan kebenaran, Betul. tapi kita lemah di bagian kasih itu tadi loh, yang empati itu yang Betul. ada tindakannya. Atau sebaliknya, kita mungkin kuat dikasih tapi di kebenarannya juga kurang. Nah, bagaimana keseimbangan antara kasih dan kebenaran itu dalam penginjilan yang dilakukan oleh gereja atau di masa sekarang? Iya, menarik ya. Jadi sekali lagi bahwa Natal ini tidak boleh berhenti sebagai ritual atau tradisi tahunan. Tapi setiap perayaan itu harus dimaknai sebagai kesempatan strategis untuk menyampaikan Injil di tengah-tengah dunia. Ya. Banyak orang yang jarang mengunjungi gereja akan hadir dalam kebaktian Natal. Ya, ada istilah kapal selam ya. Timbul tenggelam gitu ya. Jadi di Natal hadir, setelah Natal tidak hadir ya. Natalnya gerejanya penuh. Iya. Jadi ini momentum ilahi sebenarnya ya. Mengapa? Inilah kesempatan yang harus dimanfaatkan dengan bijak. Ya. Makanya bagaimana kita menghidupi semangat itu di tengah-tengah dunia ini. Ya, jadi sekali lagi bahwa inkarnasi itu tidak hanya berhenti pada pengajaran, pada doktrin, ya, tetapi sampai kepada pola hidup. Ya. Gereja yang inkarnasional itu bukanlah gereja yang menarik dunia masuk, tetapi yang hadir di tengah dunia membawa terang. Nah, ini inkarnasinya itu menjembatani jarak antara yang suci dan profan. Nah, kenapa dikatakan profan? Karena antara gereja dan masyarakat itu, antara liturgi dan kehidupan gereja harus seimbang. Di dalam gereja, di dalam komunitas orang percaya dalam Natal, wah kelihatannya luar biasa. Tapi setelah Natal, setelah di luar gereja, bagaimana? Jadi ini menuntut perubahan. Perubahan dari siapa? Paradigma. Ya, paradigma yang berorientasi dari ke dalam itu menjadi gereja yang diutus keluar. Jadi di sini gereja harus menolak mentalitas datang dan dilihat, datang dan lihat, harus menolak itu. Tapi kembali kepada mandat yang Kristus sampaikan. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Itu dia. Jadi hadir itu yang balance-nya. Jadi tidak dalam ruangan, tapi harus keluar dari ruangan itu. Harus keluar dari zona nyaman. Itu memang gak nyaman memang. Iya. Mengapa? Kalau keluar pasti butuh anggaran. Butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Butuh tenaga kan. Iya. Nah itulah yang Kristus mau. Dia juga berkorban kan. Iya. Nah itu yang harus kita terapkan. Seimbang dia di situ. Iya. Berarti harus antara kasih dan kebenaran ini harus sama kita lakukan ya sebagai orang percaya. Betul. Dalam memberitakan Injil. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang bahwa kelahiran Kristus ini menyulut tentang api penginjilan. Betul. Nah, terkait itu apakah kelahiran Kristus ini karena Kristus sudah lahir 2000 tahun yang lalu ya. Apakah itu masih membakar hati gereja untuk bersaksi hingga saat ini atau sampai kapan nanti? Nah, itu tadi ya sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa gereja di sini harus hadir. Meneruskan api itu. Kalau apinya sudah redup, nah momen Natal itu mengingatkan kembali ini loh sebenarnya. Maka disinilah gereja harus menghidupi kembali semangat misi itu. Semangat misi Allah yang datang ke dalam dunia. Yang dimana Allah menjadi manusia. Dalam momen apa? Momen Natal yang kita rayakan. Jadi inilah yang dihidupi. Nah jadi sekali lagi bahwa momen Natal itu adalah momen untuk hal yang harus dimanfaatkan dengan bijak. Karena disitulah momen yang paling melekat dan diingat. Walaupun mungkin dalam tahunan gereja ya 1 kali 1 tahun. Iya. Tapi sekali lagi jangan berhenti di Desembernya. Tapi sepanjang tahun itu harus dilakukan. Nah itu harus dihidupi. Itu caranya bagaimana, kenapa dikatakan bahwa inkarnasi itu
kelahiran Kristus itu menyulut kembali api penginjilan. Jadi mengingatkan bahwa gereja nggak boleh tinggal diam. Berarti gereja yang harus meneruskan. Ya, itu mandatnya jelas. Tadi sudah saya singgung, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Itu pesan mandat utamanya kan. Tapi dari sisi itu ada bagian-bagian yang harus disentuh. Nah ini kadang-kala gereja antipati dengan itu. Seperti tadi, kasih yang nyata itu. Karena ya, karena merasa nyaman dengan apa? Suksesi acaranya, Iya, suksesi ibadahnya, kemeriahannya. Tapi coba di balik kemeriahan itu kira-kira terjangkau nggak orang-orang yang ada yang kita perhatikan nggak? itu dia. Nah, itu ya. Itu namanya api, menyulutkan api penginjilan. Saya rasa dengan sentuhan, dengan datang mendekat, kita hadir, itu api penginjilan mulai muncul, berkobar. Harusnya momen Natal itu menyulutkan api penginjilan. Ternyata yang lebih penting itunya Iya. ya, daripada kita merayakan semegahnya, mending kita pergunakan untuk menyatakan aksi ini. Nah, Itu paling menyentuh kan? iya betul. Karena tadi kita belajar dari kesederhanaan Kristus itu Kesederhanaan loh. Kristus Ya. itu, ya. Ya, mungkin secara teori ya kita sudah banyak belajar tentang teologi inkarnasi Kristus ini, tentang kelahirannya. Dan dari pesan-pesan Natal tadi mungkin ada refleksi ya, bagaimana gereja masa kini dapat menerapkan pesan Natal ini. Ini sebagai hal yang lebih praktis lagi supaya kita lebih mengerti dalam melaksanakannya nanti. Ya. Jadi dalam konteks dunia yang berubah sangat cepat ya. Betul. Nah, dengan arus sekularisasi, ya, digitalisasi, bahkan bersamaan dengan itu juga ada individualisme, ya, masing-masing Sibuk sibuk sendiri. Nah, disinilah gereja itu hadir untuk menerjemahkan pesan Natal, ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk kehidupan, dalam bentuk pelayanan yang relevan. Nah, paling tidak ada beberapa hal yang saya bisa dari apa yang saya paparkan tadi. Yang pertama bahwa gereja itu harus menjadikan perayaan itu sebagai momentum penginjilan nyata. Natal itu tidak boleh berhenti sebagai ritual atau tradisi tahunan. Ya. Setiap perayaan itu harus dimaknai sebagai kesempatan yang strategis untuk menyampaikan Injil kepada dunia. Ya. Banyak orang yang jarang mengunjungi gereja, tapi hadir dalam kebaktian Natal. Nah, inilah momentum yang harus dimanfaatkan dengan baik, dengan bijak. Jangan sampai terluput dengan kemeriahan acaranya, ya kan? Nah, gereja bisa menata dengan apa? Gereja bisa menata ibadah Natal. Yang pertama dengan tujuan utamanya memuliakan Kristus dan menjangkau jiwa. Ya, dengan musik, dengan drama, dengan khotbahnya, ya, hanya fokus pada apa? Inti kabar baik itu, ya. Allah datang menyelamatkan. Nah, Natal tanpa Injil itu adalah pesta tanpa makna. Sekali lagi ya. pesta. Natal tanpa Injil adalah pesta tanpa Natal. Mengapa? Karena kelahiran Kristus hanya berarti sesuatu jika kita memahami mengapa ia lahir. Artinya, Natal itu bukan waktu untuk memanjakan perasaan keagamaan kita, ya, tetapi untuk menggerakkan hati menuju apa? Pertobatan dan iman. Gereja perlu meninjau kembali isi liturginya. Apakah Natal yang dirayakan mengarah pada Kristus yang hidup atau hanya sebagai simbol-simbol budaya yang diteruskan turun-temurun, ya, yang penting meriah. Nah, penginjilan di masa Natal itu bisa dilakukan secara kreatif. Melalui apa? Mungkin konser rohani, ya, yang disertai apa? Kesaksian, pelayanan kasih kepada masyarakat, itu bisa. Atau kampanye digital. Sekarang Gimana kan itu, Pak? ya bisa menyebarkan pesan Natal. Ya. Gereja masa kini harus menggunakan setiap media yang tersedia, ya, untuk apa? Mengabarkan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Selanjutnya, yang kedua yang kita dapatkan adalah menghidupi semangat inkarnasional di tengah dunia. Sekali lagi bahwa inkarnasi itu tidak boleh hanya di dalam doktrin, tapi harus sampai kepada pola hidup. Gereja yang inkarnasional itu gereja yang menarik dunia, bukan gereja yang menarik dunia masuk, tetapi gereja yang hadir di tengah dunia membawa terang. Nah, ini nantinya di dalam bagian ini maka kita melihat bahwa
membawa Injil ke tempat-tempat yang sebelumnya mungkin dianggap di luar jangkauan gereja. Nah, demikian juga Kristus datang ke dalam dunia, gereja pun dipanggil keluar dari zona nyaman untuk hadir apa? Di tempat-tempat yang dianggap dalam tanda petik gelap. Ya, bukan untuk menghakimi, tapi datang untuk memulihkan. Ya, jangan sampai datang kamu kudis, berdosa, bukan, harus datang untuk memulihkan. Menerima ya. Ya, karena Kristus datang untuk apa? Untuk memulihkan. Ya, terus bisa juga dengan apa? Untuk menerapkannya itu dengan mengembangkan budaya misi yang berkelanjutan. Ya, kenapa? Karena seringkali semangat misi itu hanya menggebu-gebu pada bulan Desember. Ya kan? Lalu meredup di awal tahun berikutnya. Nah, di sini perlu gereja, ya, orang-orang percaya itu memahami bahwa penginjilan itu bukanlah proyek musiman, tapi berbicara gaya hidup rohani yang berkesinambungan. Maka setiap perayaan itu seharusnya menjadi titik awal, komitmen baru, ya, terhadap misi Allah di sepanjang tahun ke depan, bukan yang sudah dilewati. Ya, gereja bisa menanamkan contohnya nilai-nilai dalam hal apa? Ya, pelatihan, pemuridan, mungkin ada integrasi dalam seluruh pelayanan gereja di sepanjang tahun ke depan. Mungkin sudah mulai redupnya doa, menghidupkan budaya doa, ya, khususnya dalam misi. Atau bisa juga dengan mengukur bagaimana keberhasilan, bukan dari jumlah acara, tetapi dari pertumbuhan kesaksian gereja yang bermanfaat di dalam masyarakat. Nah, ini yang perlu gereja harus hadir. Maka gereja yang setia pada kebenaran itu tidak mungkin berhenti dalam misi. Dia akan selalu mengobarkan api penginjilan. Maka bagian yang keempat itu bagaimana kita menerapkan, maka menghadirkan Natal itu sebagai kesadaran kasih. Harus menghadirkan. Kasih itu adalah esensi Natal. Dalam Yohanes 3:16 itu pesannya sangat jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal. Jadi boleh katakan bahwa misi Allah itu berakar dalam kasih. Dan kasih sejati itu selalu menuntut tindakan. Sekali lagi, kasih sejati itu menuntut tindakan. Kalau kita mengatakan I love you kepada seseorang, maka harus disertai dengan tindakan selanjutnya. Nextnya apa? Iya. Bunga coklat atau apa ya? Nah, di dalam masyarakat kita ya sekarang ini yang penuh dengan persaingan, penuh dengan keegoisan, individualisme tadi ya. Nah, gereja ini harus menjadi tempat di mana kasih Allah itu bisa dirasakan secara nyata. Ya, melalui pelayanan apa? Sosialnya, melalui visitnya, kunjungannya ya. Melalui pemberdayaan masyarakat, bagaimana solidaritas terhadap yang lain ya, koneksinya. Gereja itu harus menunjukkan wajah Kristus yang hidup, jangan wajah Kristus yang muram. Ya, ikut membaur gitu ya. Betul. Ya. Selain itu harus juga memiliki kesederhanaan ya dan keautentikan Natal. Nah, salah satu risiko besar dalam kehidupan gereja itu adalah ketika kehilangan kesederhanaan. Mungkin itu yang paling penting. Natal itu sering menjadi ajang konsumtif, ya, spektakuler. Padahal Kristus lahir itu dalam kesederhanaan, dalam kesunyian dan kemiskinan. Nah, di sini gereja perlu berani melawan arus budaya ini dengan menegaskan kembali bagaimana makna kesadaran itu sebagai nilai rohani yang dalam. Kesederhanaan itu tidak boleh berarti kemiskinan rohani, tetapi fokus pada yang murni pada Kristus. Nah, di sini gereja harus mengingatkan kembali. Maka dengan menjaga kesederhanaan itu gereja akan lebih jujur ya dalam apa? Dalam pelayanannya. Mengapa? Keautentikan iman itu bukan formalitas atau kemegahan. Tetapi yang menarik dunia kepada Kristus. Itulah gereja yang sederhana, yang otentik dengan iman. Maka saya menutup, kalau kelahiran Kristus itu sebagai puncak dari kasih dari misi Allah itu, maka di dalam palungan yang sederhana, Allah mengumumkan sebenarnya kabar yang mengubah sejarah. Mengapa? Immanuel, Allah menyertai kita. Peristiwa ini bukan untuk dikenang, tetapi untuk dihidupi. Maka dalam merayakan Natal itu menyikapi 3 kebenaran utama yang menjadi fondasi gereja yang aktif untuk menginjili. Yang pertama, bahwa Allah turun ke dalam dunia itu yang kita pahami dengan inkarnasi. Berarti misi itu dimulai dari Allah sendiri. Yang kedua,
Kristus merendahkan diri. Artinya misi itu dilakukan dalam kasih dan kerendahan, bukan kekuasaan. Ya, kelahiran itu dalam kesederhanaan. Jadi misi itu menjangkau semua orang tanpa batas. Maka ketika gereja memahami ini, maka perayaan Natal itu tidak lagi berhenti pada tanggal 25 Desember. Tapi Natal itu menjadi gaya hidup yang terus berlanjut setiap hari. Gereja yang aktif menginjil adalah gereja yang hidup dalam semangat inkarnasi. Akan menghadirkan kasih Allah dimanapun ia berdagang. Maka dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan dalam Lukas 2:11. Jadi inti pesan Natal bagi gereja bahwa Allah datang ke dunia, maka gereja pun harus pergi ke dunia. Terima kasih, sangat memberkati. Ya. Ya, saya secara pribadi diingatkan kembali bahwa ya pentingnya di hari Natal itu bukan perayaan saja, beli baju baru, sepatu baru. Itu sudah, itu hanya momen saja itu. Momen ya, ya. Mengingat, udah ingat Momen. baju baru ya. Soalnya sudah mendekati bulan Desember ini. Ternyata ada hal yang lebih jauh penting lagi daripada yang tadi perintilan yang tadi. Jangan ya. luarnya yang baru, Iya. tapi dalamnya juga baru. Dan terus harus keluar yang harus baru. berbuah. Betul, nggak boleh berhenti. Itu yang maksudnya diingatkan secara pribadi. Ternyata mungkin selama ini secara pribadi juga saya terlena gitu loh dengan perayaan ya, mungkin perayaan yang heboh, kegiatan yang di konsep sebagaimana mungkin. Ya tadi termasuk mungkin. panitia ya, Iya, sudah konsep acaranya. Tapi jangan merubah konsepnya loh. Konsep acaranya, Ya. seragamnya apa. Ya. Ternyata ya saya secara pribadi lebih mengutamakan hal-hal yang itu. Ya. Dan diingatkan kembali, mungkin bagi kita semua yang menonton ini, Betul. ya perlu kita adalah gereja juga. Ya. Pribadi lepas pribadi adalah gereja. Gereja tadi dikatakan bukan hanya bangunan yang berdiri ya, Betul. tapi kita semua juga gereja. Dan mari kita seperti yang dijelaskan tadi, apa pesan bagi gereja, bagi kita, yang terpenting adalah meneruskan misi Allah itu. Kita sudah sampai di akhir perbincangan yang sangat memberkati hari ini. Terima kasih sekali lagi ya terima Pak. kasih, senang sekali. Dan dari kelahiran Kristus kita belajar bahwa Allah hadir, Ya. bukan dengan kuasa duniawi, bukan Betul. juga karena kita pantas dikasihani ya, Betul. karena orang berdosa, tapi itu karena misi dan inisiatif Allah sendiri. Betul. Tetapi dengan kasih yang merendahkan diri diri. tadi, bahkan dia lahir dalam kesederhanaan. Jadi Natal ini mengingatkan gereja untuk tidak berhenti pada perayaan, tetapi melanjutkan misi, membagikan kasih dan kabar baik itu kepada dunia. Bahkan kita Yes. perlu mengorbankan ya, dari Butuh pengorbanan, ya, kekuatan, dana, dan segala macam. bahkan kalaupun nyawa bisa, itu kita lakukan untuk meneruskan misi Allah. Terima kasih Pak, dan kiranya Sama-sama. Tuhan memberkati Bapak dalam pekerjaan, dalam pelayanan keluarga juga. Tadi sebagai dosen ya di STT kita, dan juga pengurus di yayasan. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dalam pekerjaan. Mungkin Amin. banyak pekerjaannya karena sebagai dosen dan pengurus yayasan, kekuatan yang lebih daripada kami. Dan untuk sahabat Gratia Voice dimanapun Anda berada, selamat menyambut Natal. Sebentar lagi bulan Desember, dan kiranya Kristus yang lahir dalam kesederhanaan itu lahir juga di dalam hati dan juga pelayanan kita masing-masing. Dan mungkin ada sapaan Bapak untuk penonton kita yang terakhir kalinya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Senang sekali. Biarlah mempersiapkan perayaan Natal masing-masing. Sungguh mengerti, memahami kenapa kita merayakan Natal. Ya. Mari kita jawab masing-masing apa yang mau kita lakukan. Menjadi gereja yang aktif, menjadi orang percaya yang aktif dalam memberitakan Injil. Tetap semangat untuk para pendengar Gratia Voice. Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap nantikan episode kami karena banyak pembahasan yang menarik tentang teologi, tentang iman, inspirasi bagi kita dalam pelayanan bergereja. Amin. Jadi sangat penting, jangan lupa di subscribe, Yes. di komen, di like, di share di sosial media kalian Kalau semua, itu dan memberkati. mari tetap setia bersuara bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Shalom. Shalom.